Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wihanif dan balik lagi bersama saya di channel Edukasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cerita dan mereview kembali mengenai peristiwa sejarah yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1965 yang dikenal dengan istilah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI yang berjudul 2 Hari Tergelap Rekayasa di Lubang Buaya di tahun 1965. Memang telah hampir setengah abad yang lalu, peristiwa yang melibatkan dua kubu sekaligus, yaitu TNI dan PKI, bahkan seluruh komponen negara, dan menarik perhatian secara nasional dan internasional. Adapun peristiwa ini dipicu oleh penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira oleh kelompok yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak. Pembersihan dilakukan dengan memusnahkan seluruh simpatisan PKI, termasuk Soekarno yang pada saat itu dipaksa untuk menyerahkan kepemimpinan karena diduga sebagai pendukung PKI. Pembakaran markas PKI dan pembentukan kelompok pemuda yang anti-komunis. Banyak sekali perkara seputar kejadian tersebut yang hingga kini masih menjadi misteri. Para sejarawan pun menjadi bersilang pendapat dalam menafsirkannya, terutama terkait pertanyaan tentang siapa dalang di balik gerakan tersebut, serta apa sebenarnya yang menjadi motivasi dan natur dari gerakan itu sendiri. Menurut Rosa, pada bukunya terdapat setidaknya 4 interpretasi umum yang jamak diperdebatkan hingga saat ini. Yang pertama, interpretasi resmi yang disusun oleh pihak TNI Angkatan Darat bahwa gerakan tersebut didalangi oleh PKI dan bertujuan merebut kekuasaan negara. Yang kedua, interpretasi para peneliti comel, terutama bandit Anderson dan Rhodes McVeigh, yang menganggapnya semata-mata pergolakan internal di dalam tubuh TNI AD. Yang ketiga, interpretasi dari bahwa gerakan itu didalangi oleh beberapa perwira TNI AD, namun disongkong oleh PKI yang juga memainkan peran besar. Yang keempat, interpretasi yang merumuskan hipotesis bahwa gerakan itu digubah oleh Maijen Soeharto dan beberapa perwira tertinggi anti-komunis dalam tubuh TNI Angkatan Darat melalui penggunaan agen ganda untuk menyediakan dalih dari penumpasan PKI dan pelengseran Soekarno dari tumpuk ke presidennya. Penelitian mengenai PKI telah banyak dilakukan oleh peneliti dari berbagai sudut pandang. Beberapa di antaranya dilihat dari sudut pandang bidang politik, di mana Soemarmi dan kawan-kawan pada bukunya misalnya berfokus pada proses pergantian presiden sebelumnya oleh Soekarno dengan presiden baru yakni Soeharto. Langkah sukses yang ditempuhnya dengan menyuarakan istilah bahaya laten PKI dan pengaturan hukum yang mendukungnya. Adapun studi Weringa pada bukunya melihat bagaimana gerakan perempuan itu dihancurkan pasca kejatuhannya PKI melalui pendekatan politik seksual. Selain itu juga pembunuhan massal 1965 hingga 1966 tidak mungkin terjadi atas dasar sebuah dalil belaka
Provokasi yang memantikan juga tidak mungkin tersulut di ruang hampa. Tentu ada prakondisi yang tentu saja yang membuat dalih dan provokasi ini bekerja secara efektif. Baiklah teman-teman semua, sekian review dan juga cerita yang dapat saya sampaikan. Satu ulasan terakhir yang dapat saya sampaikan, bahwasanya di manakah PKI itu? Kapankah PKI itu akan datang? Kita sebagai manusia Pancasila harus siap siaga menjaga keutuhan NKRI, selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis, dan menjunjung tinggi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.